Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pagi ini kita akan melanjutkan rahasia wudhu menurut versi Imamul Ghazali. Kemarin kita sudah menjelaskan memasukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur. Kemudian sudah kita sampaikan juga doa-doa yang dibaca untuk setiap anggota badan. Termasuk ketika kita memasukkan air ke dalam lubang hidung, kita hirup air itu sambil membaca doa, Allahumma awjid li raihatal jannati wa anta anni radin. Allahumma awjid li raihatal jannati wa anta anni radin. Artinya, ya Allah, adakanlah bagiku aroma surga, sedangkan engkau meridhoi aku untuk memasuki surganya. Kemudian setelah dimasukkan air ke dalam lubang hidung, kita hirup, kemudian kita keluarkan lagi air itu. Kemudian ketika mengeluarkan air dari hidung, kata Imamul Ghazali, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id dari. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id dari. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma neraka dan dari tempat tinggal menetap yang buruk. Apa yang dimaksud oleh Imamul Ghazali di dalam doanya itu, dengan mengeluarkan air dari hidung itu, diharapkan bahwa seseorang yang sedang berwuduk, seseorang yang dengan amalan wudhu dan sholatnya itu tidak akan pernah mencium aroma neraka. Kemudian Imamul Ghazali juga berdoa agar seseorang dijauhkan oleh Allah dari tempat kembali, tempat tinggal di akhirat yang buruk. Luar biasa ajaran yang diberikan oleh Imamul Ghazali. Ketika masukkan air ke dalam lubang hidung, ada doanya. Ya Allah, lindungilah aku. Ya Allah, adakanlah bagiku, kata Imamul Ghazali, aroma surga dan engkau meridhoi aku. Ketika mengeluarkannya, Imamul Ghazali meminta kita untuk membaca doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma neraka, dan aku berlindung pula kepadamu dari tempat kembali yang buruk. Ini luar biasa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Lalu setelah itu cucilah muka sebanyak 3 kali. Dimulai dari pangkal dahi hingga kepada dagu dan hingga mencapai kedua telinga. Jadi mulai dari pangkal dahi hingga kepada dagu dan hingga mencapai kedua telinga. Imamul Ghazali rahimahullah juga ketika mencuci muka, beliau meminta kita berdoa.
Apa doa yang diminta oleh Imamul Ghazali? Allahumma bayyid wajhi binurika. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika. Wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Jadi Imamul Ghazali meminta kita berdoa. Sekali lagi saya ulangi biar mudah dihafal. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Doa yang sangat bagus, doa yang sangat menarik. Makna dari doa itu adalah, Ya Allah, kata Imamul Ghazali sambil memerintahkan kepada kita untuk membaca doa ini, aku bermohon kepadamu agar engkau menjadikan mukaku putih berseri-seri. Luar biasa. Imamul Ghazali meminta kepada Allah agar Allah menjadikan mukanya putih bersih. Ketika kita ingin berwudu, kita minta kepada Allah agar muka kita berseri-seri. Berseri-seri dengan apa? Dengan nur cahayamu ya Allah. Pada hari di mana muka-muka para walimu itu juga berseri-seri. Kemudian selanjutnya kata Imamul Ghazali, wala tusawwid wajhi. Janganlah engkau ya Allah menjadikan mukaku muka yang hitam, muka yang pucat, muka yang tidak berseri-seri. Bizulumatika, dengan kegelapan yang engkau berikan kepadaku. Yauma taswaddu wujuhu a'daika. Pada hari di mana musuh-musuhnya itu kau hitamkan muka-muka mereka. Para hadirin kaum muslimin di mana saja berada. Doa ini doa yang luar biasa diajarkan oleh Imamul Ghazali. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahayamu pada hari di mana semua muka dari wali-walimu itu menjadi putih berseri dan bersinar-sinar dengan nurmu. Dan janganlah engkau jadikan mukaku ya Allah muka yang hitam, bizulumatika, dengan kegelapan-kegelapan yang engkau berikan kepadaku. Yauma taswaddu wujuhu a'daika, pada hari di mana wajah dari musuh-musuhnya menjadi hitam semua. Hadirin, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kata Imamul Ghazali, jika memiliki jenggot, lalu sapulah dengan air sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Jenggot itu berada di dagu. Karena kalau dagu itu tidak terkena air wudu, maka wudu itu tidak sah. Juga disapu sampai ke akar-akarnya sebanyak 3 kali, bersamaan dengan mencuci muka. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat yang menggunakan jenggot, yang memakai jenggot, berhati-hatilah ketika berwudu. Karena boleh jadi jenggot itu menghalangi air wudu untuk masuk sampai ke akar-akarnya dan sampai ke kulit-kulit itu. Itulah sebabnya maka kata Imamul Ghazali, sapukanlah pula air itu sampai ke akar-akar jenggot sebanyak 3 kali pada saat yang bersamaan dengan kita mencuci muka. Luar biasa ini ajaran wudu yang diberikan oleh Imamul Ghazali. Kemudian mencuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Siku mulai dari telapak tangan di ujung sampai pada siku yang runcing itu.
Dimulai dulu dengan tangan kanan dan diakhiri dengan tangan kiri. Dahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Ketika kita mencuci tangan kanan itu, Imamul Ghazali meminta kita untuk membaca doa. Doanya selalu di dalam hati, karena kita tidak bisa membaca ini sebagian pada saat kita mengambil wudhu, terutama pada saat kita berkumur-kumur. Di sini bisa kita baca apa doa yang disebutkan oleh Imamul Ghazali. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Saya ulangi. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Apa arti dari doa yang diajarkan oleh Imamul Ghazali itu? Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menyerahkan kepadaku kitab amalku di akhirat nanti dengan tangan kananku. Jadi pada saat kita mencuci tangan kanan, kita berdoa dengan doa itu. Ya Allah, serahkanlah kepadaku kitab amalku di akhirat nanti dengan tangan kananku. Dan hitunglah amalanku ya Allah dengan hitungan yang mudah. Tidak menyulitkan, tidak sulit dalam perhitungan amalku ya Allah. Inilah doa yang dibaca kata Imamul Ghazali pada saat kita mencuci tangan yang kanan. Kemudian kita pindah untuk mencuci tangan yang kiri. Lalu Imamul Ghazali menyarankan kepada kita untuk membaca doa lagi. Ketika kita memulai mencuci tangan kiri, mulai dari ujung telapak tangan sampai kepada siku yang runcing itu. Apa kata Imamul Ghazali doa yang disarankan untuk dibaca? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimalik aw min wara'i zahri. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri, kata Imamul Ghazali. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau menyerahkan kepadaku kitab amalku di akhirat nanti dengan tangan kiriku. Atau aku menerima amalku itu dari belakangku, kata Imamul Ghazali. Doa yang luar biasa. Ya Allah, ketika kita mencuci kedua tangan kita, tangan kiri kita membaca doa. Aku berlindung kepadamu dari engkau menyerahkan kepadaku kitab amalku di akhirat nanti dengan tangan kiriku atau dari belakangku. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa rangkaian doa yang harus dibaca kata Imamul Ghazali pada saat kita melakukan wudhu. Ternyata waktu juga kita tidak cukup. Insya Allah besok akan kita lanjutkan dengan bacaan doa ketika kita membasuh kepala dengan air. Sekian dulu pada kesempatan hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Dan semoga doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.